Stasiun Manggarai Jakarta bersolek. Wajah barunya disebut menyerupai stasiun kereta di Jepang. Tren kasus corona menurun, pemerintah izinkan acara berskala besar digelar di tengah pandemi. Girl group ITZY comeback dengan tampilan cadas di video musik terbarunya, Loco. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar kamu? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Ya, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu sahabat, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja bersama saya Kenia Gusneni. Ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya tentunya khusus untuk kamu. Kita awali Lensa Indonesia Siang dengan lagi viral ya sahabat. Momen akad pernikahan berikut ini sukses nih membuat netizen terharu. Saat ijab kabul, tampak selang infus tersemat di tangan si pengantin pria. Pengantin wanita pun menjelaskan ternyata suaminya terjangkit demam berdarah beberapa hari sebelum akad nikah. Momen haru akad pernikahan dalam foto-foto yang lagi viral di media sosial ini berbeda dengan momen haru akad nikah lainnya. Biasanya puncak keharuan ada saat sang pengantin wanita meminta izin kepada orang tua untuk membangun rumah tangganya sendiri kan? Nah kalau ini, kamu sadar nggak apa yang mencuri mata netizen? Yes, selang infus yang masih tersemat di tangan sang pengantin pria. Meski momen akad nikah ini sudah sejak Februari lalu digelar, tapi viralnya baru sekarang nih guys. Setelah sang pengantin wanita, Vivi Lesmana, membagikannya ke media sosial. Vivi bercerita 3 hari sebelum akad nikah berlangsung, sang suami terkena demam berdarah sampai harus dirawat di rumah sakit. Sempat takut akad batal, ternyata mereka menemukan solusi. Setelah berdiskusi dengan dokter, Vivi dan sang suami akhirnya melangsungkan akad nikah di masjid rumah sakit. Dan karena sang suami belum boleh keluar dari rumah sakit, usai akad, ia langsung dibawa kembali ke kamar rawat. Sementara Vivi harus sedih berpisah dengan sang suami dan pergi ke lokasi resepsi seorang diri untuk menyambut tamu undangan. Netizen pun ikut terharu melihat momen pernikahan ini. Bakal jadi cerita bersejarah banget nih buat anaknya nanti. Ternyata kisah kayak gini gak cuma ada di sinetron ya guys. Kita ke cerita corona ya sahabat, ada kabar baik nih bagi sahabat di Kendal, Jawa Tengah yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan kebetulan sibuk di siang hari. Sebab Polres Kendal menggelar vaksinasi corona di malam hari. Tapi jangan kaget ya jika para petugasnya berkostum layaknya hantu. Astagfirullahaladzim, kirain beneran pocong. Bikin kaget aja. Lagian mana ada pocong patuh protokol kesehatan, pakai masker kayak gini pula. Tapi kenapa ada Mbak Kunti?
suster ngesot, dan satu lainnya. Mana malam hari lagi, bikin takut aja. Oh, ternyata ini adalah salah satu cara untuk menghibur warga yang akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Polres Kendal sengaja nih menggelar pelaksanaan vaksin di malam hari untuk warga yang bekerja di siang hari. Karena banyaknya warga yang kami lihat ada kesulitan untuk meninggalkan pekerjaannya di siang hari. Sehingga mereka punya waktu senggang, waktu luang untuk hadir di sentra vaksinasi pada malam hari. Untuk mencapai capaian vaksinasi dalam rangka percepatan di wilayah aglomerasi khususnya Eksekutif Semarang, kami melakukan berbagai inovasi dan upaya untuk mengejar target vaksinasi di wilayah Kabupaten Kendal. Setidaknya ada 266 desa di Kendal yang akan menjadi target vaksinasi COVID-19 di malam hari. Dengan pelaksanaan vaksin di malam hari diharapkan dapat mempercepat program vaksinasi COVID-19 nasional. Dari Kendal, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata, RTV. Sahabat RTV, meski pembelajaran tatap muka sudah dimulai, siswa di Sidoarjo, Jawa Timur berikut ini belum juga bisa divaksinasi nih. Bukan karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan, melainkan karena nomor NIK-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Wah, kok bisa ya? Nasib kurang beruntung menimpa Danista Aryatma Putri, 15 tahun, warga desa PP Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Gadis yang tercatat sebagai siswi sebuah sekolah madrasah aliyah di kawasan Waru, Sidoarjo ini terpaksa harus menunggu sekitar 2 bulan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 karena nomor induk kependudukan atau NIK miliknya dipakai orang lain. Kondisi ini diketahui setelah dirinya ikut sebagai peserta vaksin yang digelar di sekolahnya dan akhirnya ditolak. Yang di sekolah itu pas registrasinya itu ternyata ada orang yang pakai NIK saya buat daftar online buat vaksin. Terus habis itu saya tidak bisa vaksin, nggak bisa vaksin. Iya. Nomor urut 1 sampai 10, angkat tangan. 2 kali ditolak karena alasan administrasi tidak membuat Danisa putus asa. Didampingi orang tuanya, dirinya kembali mendaftar sebagai peserta vaksin di sebuah apartemen kawasan Tambak Oso Waru. Setelah melalui proses interview dan koordinasi dengan pihak aplikasi Peduli Lindungi, akhirnya siswi madrasah aliyah ini bisa mendapatkan vaksin COVID-19, namun dengan catatan menggunakan kartu vaksin manual yang dikeluarkan pihak Dokes Polresta Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo meminta masyarakat untuk tetap semangat mendapatkan vaksin dengan mendatangi gerai vaksin keliling yang dilakukan tim vaksin Polresta Sidoarjo. Kepada masyarakat yang kira-kira belum divaksin hanya karena masalah administrasi, silakan untuk tetap datang ke gerai-gerai yang ada, kita akan berikan solusinya. Sehingga jangan Penggunaan IKTP selalu menjadi masalah saat seseorang ingin mendapat vaksinasi COVID-19. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar penindakan tegas dan sanksi dapat diterapkan pada oknum yang menyalahgunakan NIK demi mendapat vaksin COVID-19. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, RTV. Sahabat, ancaman learning loss sepertinya memang menjadi buah simalakama dari pandemi ini. Di satu sisi, anak-anak aman jika belajar jarak jauh, tapi di sisi lain bisa terjadi kemunduran proses akademik. Pantas saja jika pemerintah tetap ngotot untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Nah, tidak hanya Mas Menteri Nadiem nih, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga memperhatikan hal tersebut nih sahabat. Menurut Luhut, kalau kebijakan ini memang menimbulkan banyak risiko, namun penting untuk segera dilaksanakan. Karena kalau diundur-undur lagi, dikhawatirkan generasi Indonesia menjadi tidak terdidik. Wah, ngeri juga ya. Nah, ini artinya sahabat, kontrol terbesar akan ancaman penyebaran corona di sekolah ini ada pada ketaatan anak dan guru
untuk menegakkan protokol kesehatan. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menanamkan kedisiplinan anak agar tidak melepas masker dan tidak berkerumun saat melakukan sekolah tatap muka. Kalau tidak, bisa-bisa kasus positif yang penambahannya kemarin 2057 kasus bisa meningkat lagi nih sahabat. Ingat ya sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib nih pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang di sekitar kita melakukan hal serupa. Salam sehat. Baik, kita beralih ke informasi lainnya sahabat. Buat kamu para penumpang KRL, jangan kaget ya kalau transit di Stasiun Manggarai Jakarta nih. Stasiun ini kini bersolek dan punya wajah baru dengan berbagai fasilitas canggih. Bahkan Menteri Perhubungan mengklaim stasiun ini menyerupai stasiun kereta Jepang. Wah, wah, wah. Lantas apa saja ya fasilitas yang tersedia? Berikut laporan Rido Yahya dan juru kamera Ricky Rusdiana. Setelah diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, beginilah penampakan wajah baru dari Stasiun Manggarai. Bisa Anda saksikan di belakang saya, di mana Stasiun Manggarai terlihat lebih luas dan juga lebih modern. Tidak hanya itu, ada beberapa fasilitas-fasilitas umum juga yang bisa dimanfaatkan oleh para penumpang, seperti tersedianya musola, ruang kesehatan, toilet, dan juga ada toilet khusus disabilitas. Ada juga beberapa fasilitas tambahan untuk memudahkan para penumpangnya, yaitu ada tersedianya beberapa lift dan juga tangga eskalator di Stasiun Manggarai ini. Dan juga sahabat RTV, saya pun telah mewawancarai pendapat tentang para penumpang terkait dari wajah baru Stasiun Manggarai ini. Berikut pendapatnya. Dia turun dari Bogor minggu lalu loh, kok turunnya dari atas gitu kan. Pas lihat, oh ternyata ada wajah baru dari Manggarai, bagus banget sih, jadi kayak estetik gitu lah. Hampir kayak pengen bikin foto-foto di sini, kayak kok jadi bagus banget gitu, kayak di luar negeri. Bagus sih, lebih modern aja. Jadi lebih nggak sumpek. Kalau kayak di bawah kan kalau nunggu kereta padat, mungkin kalau di sini lebih luas. Fasilitasnya mungkin belum sepenuhnya berjalan kali ya, karena masih baru juga. Tapi menurut saya udah oke dari eskalatornya juga. Dan sahabat RTV, dari Stasiun Manggarai sendiri ini pun terintegrasi dengan transportasi publik lainnya. Seperti adanya shelter busway di depan pintu masuk ke Stasiun Manggarai. Dan juga ada shelter khusus, yaitu untuk angkutan kota, taksi, maupun ojek online. Dari Jakarta, Rido Yahya, Ricky Rusdiana, RTV. Wah, keren ya stasiunnya, tapi kebersihan dan kenyamanannya harus dijaga bareng-bareng ya. Baik, kita akan jeda dulu sahabat, namun saat lagi ada informasi tentang pemerintah yang akhirnya izinkan konser musik diselenggarakan. Kira-kira apa saja ya syaratnya? Sesaat lagi tetaplah di Lensa Indonesia Siang.
Sahabat RTV, pemerintah akhirnya mengizinkan acara berskala besar digelar di tengah pandemi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata. Nah, jadi pertanyaan, lalu bagaimana agar acara berskala besar ini tidak jadi klaster baru penyebaran corona? Nah, untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Ketua Subbidang Tracing Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Kusmedi Priharto. Ya, selamat siang Pak Medi. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, langsung saja nih Pak Medi ya. Mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa saja nih acara berskala besar yang diizinkan untuk diselenggarakan. Dan apakah ada batasan jumlah orang yang boleh berkumpul di acara berskala besar ini Pak Medi? Oh iya, terima kasih. Jadi pada kondisi sekarang ya level 2 dan 1 memang beberapa kegiatan seperti perkawinan itu boleh 75%, tetapi tetap harus menggunakan protokol yang ketat terhadap itu semuanya. Artinya seseorang tetap harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan juga melakukan cuci tangan dengan baik. Namun demikian kita juga harus tetap waspada ya, karena walaupun titik masuk Indonesia itu hanya di 3 pelabuhan udara dan 3 pelabuhan laut, serta ada beberapa jalan di Kalimantan yang terbuka, kemungkinan terjadi penularan ke Indonesia sangat besar. Karena kita tahu tetangga kita sedang tinggi load daripada virus tersebut. Ya, lalu bagaimana Pak sistem penerapan 3T dalam skala besar nih yang melibatkan banyak orang ya? Apakah ada inovasi baru dalam metode ini Pak? Tidak, hanya tetap saja, jadi tetap menggunakan antigen, kemudian PCR bagi mereka yang dari keluar Jawa seperti itu, dan antigen H-1, PCR H-2 ya, dan semuanya dimasukkan di dalam Peduli Lindungi sendiri dengan menggunakan apps tersebut. Kita akan bisa tahu apakah kita aman atau tidak, tetapi memang sedang ditingkatkan tentang Peduli Lindungi ini untuk sinyalnya. Jadi tetap kita harus membawa paling tidak foto sertifikat kita ketika kita itu sudah dilakukan vaksinasi. Artinya orang-orang yang ingin mengikuti acara berskala besar sudah pasti sudah harus divaksin ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih, antisipasi apa yang dilakukan seandainya pelonggaran ini justru memicu kenaikan kasus Pak Medi? Bagaimana, suaranya agak terputus? Ya, baik Bapak, ini antisipasi apa yang dilakukan seandainya pelonggaran ini justru memicu kenaikan kasus Pak? Ya, tentunya tetap dimonitor oleh teman-teman di daerah masing-masing lewat Dinas Kesehatan ataupun dari Satgas, apa yang terjadi lonjakan-lonjakan sesaat seperti itu. Sama seperti ketika kita membuka sekolah-sekolah, tetap dengan segala kewaspadaan kita amati bagaimana peningkatan daripada kasus tersebut di tempat-tempat yang berkumpul itu. Tentunya apabila ada lonjakan, ya pertama kalau masih bisa di karantina mereka-mereka yang positif itu ya di karantina, tapi kalau tidak tentunya artinya kalau itu betul-betul mengancam ya acaranya pasti harus dibubarkan.
Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kusmedi Priharto, Ketua Subbidang Tracing Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 ya. Tentunya sahabat diizinkan penyelenggaraan konser atau pesta ini memang memberi angin segar ya bagi sebagian masyarakat. Tapi di pihak lain tentunya kita berharap hal ini tidak akan kembali memicu kenaikan angka COVID di tanah air ya. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Ya sahabat RTV, kita akan jeda dulu, namun saat lagi Lensa Indonesia Siang akan segera kembali dengan informasi terkini lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Siang. Sahabat, hampir setengah tahun menunggu, penggemar ITZY akhirnya dapat kado manis nih. Ya, girl group K-pop ini akhirnya comeback dengan video musik terbarunya berjudul Loco. Nah, di musik videonya kali ini ITZY tampil cadas. Wah, penasaran? Yuk kita intip video musiknya. Loco. JYP Entertainment baru saja merilis video musik girl group ITZY berjudul Loco. Shin Ryujin dan kawan-kawan kembali menunjukkan pesona mereka di video musik bernuansa penuh warna. Dengan lirik penuh semangat, lagu Loco memadukan unsur fusion groove, Latin dance, Mobeton, dan trap sound pastinya. Dijamin deh, siapapun yang mendengarkannya pengen ngedance ngikutin irama. Loco merupakan lagu utama dari album Crazy in Love yang berisi 16 track di dalamnya nih sahabat. Perilisan album ini sekaligus menandai comeback pertamanya ITZY setelah 5 bulan vakum.
Nggak hanya merilis video musik aja, bulan September ini ITZY juga punya kabar gembira loh. 5 member cantik ini juga akan debut di Jepang. Omo, wow, waiting ITZY. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Kamu punya potongan kayu tak terpakai? Nah, jangan langsung dibuang ya, karena limbah kayu ternyata bisa disulap menjadi karya seni unik. Seorang perajin di Toraja, Sulawesi Selatan misalnya, mampu mengubah limbah kayu menjadi lukisan 3 dimensi. Kita lihat ya seperti apa. Sebuah kayu bisa disulap menjadi kreasi yang cantik kalau berada di tangan yang tepat. Ya, seperti kayu yang diukir wajah 3 dimensi karya Matius Duma, pengrajin asal Toraja ini. Memanfaatkan potongan kayu dengan menggunakan alat seadanya, Matius mampu membuat ukiran wajah Presiden pertama Indonesia dengan bentuk 3 dimensi seperti ini. Untuk menyelesaikan satu buah ukiran wajah 3 dimensi, Matius membutuhkan waktu 3 hingga 14 hari, tergantung tingkat kerumitannya. Tak hanya ukiran wajah, masih banyak juga loh karya lain milik Matius yang juga memanfaatkan potongan kayu limbah. Menariknya, harga ukiran 3 dimensi yang dijual sangat terjangkau, mulai dari harga Rp500.000 hingga Rp2 juta tergantung dari ukuran dan tingkat kerumitannya. Dalam proses pengerjaan seperti ini butuh waktu yang begitu lama, tergantung dari tipe apa yang kita mau buat. Bahan bakunya dari kayu uru yang kami pesan dari pelosok-pelosok. Tingkat kesulitan kami itu dalam pemasaran. Sulitnya mendapat pasaran, Matius juga kerap kali memanfaatkan media sosial untuk menjual hasil karyanya kepada masyarakat luas. Ia pun berharap bisa mendapat perhatian dari pemerintah agar usaha yang digelutinya ini bisa berkembang luas, khususnya di tengah keterbatasan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Dan kini saatnya kami akhiri perjumpaan kita di Lensa Indonesia Siang kali ini. Ingat sahabat RTV, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Ya, dan selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia Siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Akhirnya saya Kenny Agusnaini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Jangan lupa makan siang ya. Sampai jumpa. 손으로 불 꺼진 내 시선